Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadatin Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila Syekh Muhammad Abdullah Al-Fatihah. Mohon maaf ya karena saya dimungkinkan dan kemarin sampai wahada a'ni. Nggih, Iku sampai dereng apa napa? dereng. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada utawi iki A'ni negesi ingsun ta'alluqaha ing gumantunge sifat kudrat bil maujudi kelawan perkara kang wujud wadil ma'dumi lan kelawan perkara kang ora ana iku ta'alluq atau gumantung ya, iku ta'alluq haqiqiyun kang hakiki ta'alluq hakiki walahalan iku keduwe sifat kudrat ta'alluqun utawi ta'alluq majaziyun kang bangsa majazi wa huwa utawi ta'alluq majazi iku ta'alluquha gumantunge sifat kudrat bil maujudi kelawan perkara kang wujud ba'da wujudihi ing dalem sakwuse wujude maujud wa qabla adamihi lan ing dalem sadurunge ora onone maujud kata'alluqiha kaya gumantunge sifat kudrat bina kelawan kita ba'da wujudina ing dalem sadurunge wujude kita wa qabla adamina lan ing dalem sadurunge ora onone kita wa qabla adamina lan ing dalem sadurunge ora onone kita
Wa yusamma lan den arani apa ta'alluqun ta'alluq qabdatan ing qabdah ta'alluq qabdatan ing ta'alluq qabdah. Qabdah itu artinya menggenggam, mengikat gitu ya, itu qabdah. Bimakna kelawan makna annal wujuda sak temene perkara kang wujud fi qabdatil qudrati ing dalem genggamane qudrah insya'a lamun kerso sinten Allahu Allah wa abqa kang netepaken sinten Allah hu ing maujud ala wujudihi ing atase wujude maujud wa insya'alan lamun kersa sinten Allah a'damahu ing niadakno maujud biha kelawan kudrat. Ya, kita lanjutkan pembahasan minggu lalu mengenai sifat kudrat yang mempunyai dua ta'alluq ya. Minggu lalu yang sudah kita pelajari ada ta'alluq suluhi qadim, satu lagi ada ta'alluq tanjizi hadis. Ya, bedanya apa? Kalau ta'alluq suluhi qadim sejak zaman azali, kekuasaan menentukan ya, menakdirkan pada saat zaman azali. Sedangkan kalau ta'alluq tanjizi hadir ditentukan dengan keadaan, sesuai dengan keadaan ya. Itu bedanya ta'alluq suluhi qadim dan ta'alluq tanjizi hadir. Nah, kemudian di sini kita bahas lagi ya, wahada di sini maksudnya adalah ta'alluq tanjizi hadir yang sesuai dengan keadaan itu. A'ni ta'alluquha bil mawjudi wa bil ma'dumi. A'ni itu berarti pengarang kitab ini ya, pengarang kitab Kifayatul Awam itu memaknainya adalah ta'alluq yang berhubungan dengan sesuatu yang maujud dan yang makdum. Jadi yang ta'alluq tanjizi hadir itu berhubungan dengan sesuatu yang diwujudkan dan sesuatu yang ditiadakan pada saat sekarang, karena kan berhubungan dengan berhubungan dengan keadaannya pada saat ini, sehingga Allah punya kuasa untuk mewujudkan sesuatu dan juga punya kuasa untuk meniadakan sesuatu. Ta'alluquha bil mawjudi wa bil ma'dumi. Nah, ta'alluq tanjizi hadir itu juga disebut dengan ta'alluqun hakikiyun, ta'alluq yang sebenar-benarnya atau ta'alluq hakiki. Karena ya yang bisa meniadakan maupun yang mewujudkan itu hanya satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat qudrah tadi. Jadi yang berkuasa untuk mewujudkan maupun meniadakan segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan qudratnya tentu saja. Itu ta'alluq hakiki, ta'alluq yang sebenar-benarnya.
Walaha ta'alluqun majaziyun. Sifat kudrat itu berhubungan dengan ta'alluq majazi. Majazi itu berarti sama dengan tanjizi tadi. Jadi ta'alluqun majaziyun itu sama dengan ta'alluqun tanjiziyun hadir. Wa huwa ta'alluq majazi atau ta'alluq tanjizi hadir ta'alluquha bil mawjudi ba'da wujudihi, berhubungan dengan sesuatu yang wujud setelah diwujudkannya, wa qabla adamihi, dan sebelum tidak adanya. Dari qabla adamihi, sebelumnya kan nggak ada ya, kemudian diwujudkan. Nah, itu berhubungan dengan mewujudkan sesuatu yang dari tidak ada, dari adam itu kemudian dijadikan wujud. Itu ta'alluq majazi. Kata alukiha bina ba'da wujudina, seperti keterkaitannya kita itu berarti manusia ya, maksudnya di situ bina, seperti keterkaitannya kita ba'da wujudina, setelah kita terwujud. Kan sudah kita bahas bahwasanya kalau ta'alluq tanjizi hadir itu berhubungan dengan hal, dengan keadaan. Sehingga di sini ta'alluq tanjizi hadir itu berkaitan dengan ba'da wujudina, setelah kita terwujud. Apa yang kita lakukan pada saat ini, keadaan saat ini itu menentukan kudratnya Allah, apakah sesuatu itu terwujud atau tidak ya. Jadi ta'alluq tanjizi hadir itu berhubungan dengan setelah kita terwujud. Kalau kita sudah tidak ada ya beda lagi ya. Tapi pada saat kita sudah terwujud itu berhubungan dengan ta'alluq tanjizi hadir, karena kan berhubungan dengan keadaan. Kalau yang ta'alluq tanjizi ta'alluq suluhi qadim itu kan sudah terdahulu ya. Jadi itu meskipun kita belum wujud, ta'alluq tanjizi, ta'alluq suluhi qadim itu sudah ada gitu ya kan. Kita belum terwujud di dunia ini. Nah, kita sudah ditentukan misalnya lahirnya kapan, terus kemudian umurnya sampai berapa, ininya berapa dan seterusnya, itu ta'alluq suluhi qadim. Itu berhubungan dengan itu. Kalau ta'alluq tanjizi hadir itu kan berhubungan dengan keadaan, apa yang kita lakukan nanti Allah berkehendak apa. Nah, di sini ya. Jadi ta'alluq yang tanjizi hadir itu berhubungan dengan sesuatu setelah kita terwujud. Kalau sebelum kita terwujud ya nggak berhubungan dengan ta'alluq tanjizi hadir ya. Tapi kalau setelah kita terwujud itu ta'alluqnya adalah ta'alluq tanjizi hadir. Wa qabla adamina, dan sebelum kita ditiadakan ya, maksudnya. Sebelum kita ditiadakan itu berarti kita masih ada ya. Kalau sudah ditiadakan sudah meninggal gitu ya, kan sudah tidak ada takdir yang berhubungan dengan keadaan, iya tidak? Karena kan sudah nggak ada lagi kesempatan untuk misalnya beramal, beribadah atau yang lain, sehingga sudah tidak berhubungan lagi dengan keadaan pada saat sekarang. Jadi selama kita hidup, ta'alluq yang berhubungan, kudrat Allah yang berhubungan dengan kita itu adalah ta'alluq tanjizi hadir. Sedangkan sebelum kita diciptakan, sebelum kita wujud, itu adalah ta'alluq suluhi qadim. Jadi hanya pada saat hidup saja. Nanti kalau sudah adam, ya sudah berhenti. Ta'alluq tanjizi hadirnya itu sudah tidak berlaku. Karena kan sudah kesempatannya sudah habis gitu ya. Jadi ta'alluq tanjizi hadir itu ada masanya, ada waktunya, rentang waktunya, tidak selamanya gitu ya. Jadi kudratnya Allah, ta'alluq tanjizi hadir itu sesuai dengan pada saat kita wujud gitu. Wa yusama, dan selain disebut ta'alluq tanjizi hadir tadi ya, selain disebut ta'alluq hakiki juga disebut dengan ta'alluq qabdah atau ta'alluq yang mengikat gitu. Ya karena ada rentang waktunya tadi, mengikatnya di situ, di waktu tadi. Bimana annal mawjuda, maksudnya adalah segala sesuatu yang wujud fi qabdatil qudrati, terikat atau tergenggam dalam genggaman kudrat. Ya semuanya, manusia, tidak hanya manusia ya, semua makhluk, semua segala sesuatu yang wujud di dunia ini, di alam semesta itu fi qabdatil qudrati, dalam genggaman kudrat yang ta'alluq tanjizi
hadis kalau berhubungan dengan keadaan. Gitu. Insya Allahu abqahu, jika Allah berkehendak maka Allah akan menjadikannya tetap ada. Insya Allahu abqahu, jika Allah berkehendak maka Allah menjadikannya tetap ada ala wujudihi ya. Wa insya'a a'damahu, dan jika Allah berkehendak Allah juga bisa meniadakannya. Nah itu kuasanya Allah. Jadi segala sesuatu kalau misalnya Allah itu menetapkan ada, ya bakalan tetap ada. Tapi kalau dia ditetapkan oleh Allah untuk tidak ada, dihilangkan, ditiadakan, maka dia juga akan tidak ada. Ya sesuai dengan Allah berkehendaknya seperti apa. Insya Allahu abqahu, insya Allahu a'damahu, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu. Kalau misalnya pada saat ini Allah masih menjadikan kita abqahu, maka kita ya akan terus tetap hidup, abqahu bil wujud. Tapi kalau misalnya insya Allahu a'damahu untuk meniadakan, ya berarti sudah waktunya tidak ada gitu. Jadi tidak ada kuasa manusia sama sekali ya di situ ya, dalam segala hal tentunya ya, untuk abqahu ala wujudihi dan a'damahu, itu gak ada kuasanya manusia dalam hal mewujudkan dan meniadakan hidup dan mati tentunya. Itu benar-benar ya hak kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kita pasrah nungguan ya wis ngono, ya tidak ya. Untuk hidup tetap harus ada perjuangan, tetap harus ada usaha dan sebagainya tentu saja. Nanti kekuasaannya Allah tadi abqahu ala wujudihi dan a'damahu, itu kudratnya Allah, kuasanya Allah. Di situ letak yang namanya tawakal tadi, berserah itu di situ. Tapi berusaha tidak boleh berhenti. Tawakal saja, pasrah tok tidak boleh, harus ada usahanya. Kemudian tapi kalau usaha saja tidak bertawakal juga tidak bisa, karena kudratnya Allah, kuasanya Allah adalah di situ. Berhak berkuasa untuk mewujudkan dan juga meniadakan. Itu ya. Kemudian namanya banyak ta'alluq itu. Yang ta'alluq tadi hadir itu nama lainnya ada macam-macam. Tadi ada ta'alluq hakiki, ada juga ta'alluq qabdah. Itu ta'alluq yang mengikat. Maknanya sama antara ta'alluq qabdah, ta'alluq tanjizi hadir, ta'alluq hakiki itu sama. Kemudian wa ta'alluqiha lan koyo ta'alluqe gumantunge sifat kudrat. Kalau tadi berhubungan dengan wujud ya, nah sekarang berhubungan dengan ma'dum. Bil ma'dumi kelawan perkara kang ora ana. Bil ma'dumi kelawan perkara kang ora ana. Qabla ayyurida ing dalem sadurunge yen to kersa, qabla ayyurida ing dalem sadurunge yen to kersa, sinten Allah Ta'ala wujudahu ing wujude ma'dum, wujudahu ing wujude ma'dum. Kata allukiha kaya gumantunge sifat kudrat, kata allukiha kaya gumantunge sifat kudrat, bizaidin kelawan zaid, fi zamanit tufani ing dalam zaman taufan. Zaman taufan itu zamannya Nabi Nuh ya. Jadi itu perumpamaan saja. Jadi contoh itu pada saat zamannya Nabi Nuh. Fahuwa mongko utawi zaid iku ta'alluqu qabdatin, ta'alluqun qabdatin atau ta'alluqu qabdatin? Ta'alluqu qabdatin. Ya, berarti ta'alluqu qabdatin. Fa huwa wa utawi zaid iku ta'alluqu qabdatin, ta'alluq qabdah.
Aidon halimane di makna kelawan makna annal ma'duma sak temene perkara kang ora ono, annal ma'duma sak temene perkara kang ora ono fi qabdatil qudrati ing dalam genggamane sifat kudrat. Insya'a lamun kerso sinten Allah abeko netepaken sinten Allah hu ing zat ala adamihi ing atase ora onone zat. Wa insya'alam lamun kerso sinten Allah akhraja mongko ngetokno sinten Allah hu ing zat minal adami saking ora ono ilal wujudi maring wujud, ilal wujudi maring wujud. Jadi ini contoh ya. Wa kata'alluqiha bil ma'lumi. Jadi ta'alluqnya Allah yang ta'alluq qabdah itu berhubungan dengan yang diwujudkan dan berhubungan yang tidak diwujudkan atau ditiadakan. Qabla ayyuridallahu ta'ala wujudahu. Sebelum Allah berkehendak untuk mewujudkannya. Jadi sesuatu yang asalnya tidak ada, itu Allah berkehendak untuk mewujudkan ataupun tidak. Kalau berkehendak mewujudkan berarti jadi wujud. Kalau berkehendak untuk tidak mewujudkan ya tidak terwujud. Contohnya kata alukiha bizaidin fi zamanit tufani, seperti keterkaitannya Zaid pada zaman Taufan. Itu zaman Taufan yaitu zaman pada masanya Nabi Nuh. Nah, kenapa Zaid pada zamannya Nabi Nuh? Pada zaman sekarang Zaid itu misalnya ya, Zaid itu sekarang ada umpamanya. Nah, pada saat dahulu kala zamannya Nabi Nuh, Allah itu sudah berkehendak untuk mewujudkannya atau tidak mewujudkannya, begitu. Kemudian bimakna anal maktum berarti pada zaman Taufan dulu Zaid itu kan belum ada, berarti dia maktum, ya kan? Fi qabdatil qudrati, dalam genggaman kudrat, kuasanya Allah berkehendak atau tidak Zaid ada pada zaman sekarang atau tidak ada. Jadi berkehendaknya atau berkeinginannya Allah untuk mewujudkan Zaid dahulu itu menentukan ada tidaknya Zaid di saat sekarang. Nah, di sini insya Allah abaqahu ada adami, jika Allah berkehendak untuk tetap meniadakan. Berarti yang ada Zaid sekarang. Wa insya'a akhrajahu minal adami ilal wujudi, atau jika Allah berkehendak untuk mengeluarkan ketiadaan, maksudnya mewujudkan gitu ya. Adamnya ditiadakan berarti kan mewujudkan. Ilal wujudi. Jadi ya kuasanya Allah pada zaman Tufan dulu itu menentukan ada tidaknya Zaid pada saat sekarang. Kalau dahulu ditetapkan untuk ya udah nggak ada aja ya sampai sekarang nggak ada. Tapi kalau dulu sudah ditetapkan untuk diwujudkan, berarti Zaid ada di zaman sekarang. Nah, itulah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya meniadakan yang sudah wujud, tapi juga kalau tadi kan berhubungan dengan ta'aluk tanjizi hadid ya, kehendak ya. Jadi ta'aluk tanjizi hadid itu ada masanya pada saat kita sudah berwujud sampai kita sudah tidak ada. Kemudian wujudnya kita itu juga ditentukan oleh kudratnya Allah. Berkehendak atau tidak Allah mewujudkan. Kalau tidak berkehendak ya tetap tidak ada. Tapi kalau misalnya berkehendak untuk diwujudkan ya berarti akan ada. Itu tidak bisa dipaksa atau sesuai kehendak manusia ya. Manusia bisa berusaha, tapi ketentuannya jadi enggaknya itu tetap kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sudah berusaha mati-matian misalnya. Kalau wujudnya manusia otomatis dengan cara misalnya menikah punya anak gitu ya. Kalau yang sudah berusaha mati-matian
nyoba A, B, C, D, cara A, B, C, D, tradisional, konvensional dan yang lain. Kalau memang sama Allah tidak ditakdirkan ya ada, ya nggak bakalan ada. Tapi kalau misalnya yang sebenarnya nggak mau ada, misalnya apa namanya pernikahan sebelum perkawinan, hamil di luar nikah gitu, itu kan sebenarnya tidak dikehendaki ada, tapi Allah bisa menjadikan itu juga gitu. Jadi itu semata-mata memang kudratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu nggak bisa memaksa harus ada, memaksa harus tidak ada, itu nggak bisa. Kalau berusaha tentu bisa, karena manusia ya tugasnya yang berusaha. Tapi jadi atau enggaknya itu benar-benar kudratnya, kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Ini banyak ya hal-hal di dalam hidup itu yang berhubungan dengan sifat kudrat ini tentu saja, dan kita harus benar-benar memahaminya. Jangan sampai misalnya ya kita punya mimpi, boleh ya kita bermimpi itu harus supaya kita punya hero, punya semangat untuk meraih apa yang kita inginkan. Tapi ingat, kalau misalnya mimpi itu berhasil, misalnya kita capai, ya ingat itu tidak hanya sampai tok, pasti ada kudratnya Allah di situ. Tapi kalaupun tidak, ya jangan kecewa terlalu dalam juga, karena ada kudratnya Allah juga di situ. Itu untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita harus punya itu berprinsipnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau A terwujud, ya alhamdulillah. Tapi ingat, tidak hanya karena sampean saja, ada orang-orang di sekitar sampean, ada kudratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalaupun tidak terwujud, ya juga diingat, ya memang bukan untuk sampean, kudratnya ditakdirkan tidak untuk itu. Meskipun kita sudah berusaha mati-matian ya untuk apapun segala hal, entah itu dalam bidang pendidikan, dalam bidang keagamaan, atau misalnya cintanya lah, atau yang lain lah ya, semuanya. Jadi ojo maksa ini karena nggak bisa memang, karena itu benar-benar kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ngotot pun nggak bakalan bisa. Seperti itu. Selanjutnya saya lanjutkan ya sedikit. Wa kata'alluqiha lan kaya gumantunge sifat kudrat bina kelawan kita ba'da mautina ing dalam sause mati kita, wa qablal ba'ti lan ing dalam sadurunge yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Fayusama mongko den arani ta'alluq qabdatin, ta'alluq qabdah aidon halimane bimakna kelawan makna, bimakna ma kelawan makna perkara atau keterangan ya, bimakna ma kelawan makna perkara takut dana kang wis dhisik umpama. Oke, ini lanjutannya sebelumnya tadi. Jadi ta'alluq qabdah itu tidak hanya berpaku pada sebelum kita terwujud, tapi tadi kan kalau sebelum kita terwujud Allah berkuasa untuk mewujudkan atau meniadakan. Kemudian pada saat kita sudah terwujud ada ta'alluq dan gizi hadir yang berhubungan dengan keadaan. Nah ini ketika kita sudah tidak ada, ba'da mautina ya, setelah meninggal. Wa ta'alluqiha bina, kudratnya Allah terhadap kita ba'da mautina, setelah mati kita, wa qablal ba'ti, dan sebelum hari kebangkitan. Jadi masanya ada sebelum kita terwujud ya. Itu kan berarti pada saat gak ada ya, mungkin orang tuanya sampai belum nikah, atau belum, misalnya masih ada kakaknya sampean atau yang lain. Kemudian pada saat sampean terwujud, ada hidup. Kemudian yang terakhir pada saat sudah meninggal tapi sebelum yaumul ba'ts. Ada 3 step ya tadi. Sebelum hidup, kemudian mati tapi sebelum yaumul ba'ts. Nah, ketika meninggal dan sebelum yaumul ba'ts itu juga ada kudratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'alluqnya di situ ta'alluq qabdah, ta'alluq yang mengikat tadi.
Namanya juga sama ya, ta'alluq qabdah aidan, juga ta'alluq qabdah. Tapi waktunya, masanya adalah pada saat setelah meninggal sampai yaumul ba'ats gitu. Jadi ada masanya masing-masing karena qabdah mengikatnya tadi. Ada mengikat yang sebelum terwujud, ada mengikat pada saat hidup, dan ada yang mengikat pada saat setelah kematian tapi sebelum hari kebangkitan. Apa yang terjadi di sana dan yang lain, nah itu juga ada kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Makna mata qadama seperti penjelasan yang terdahulu. Kalau yang setelah meninggal ya, setelah meninggal tadi itu kan ba'da mautina. Sebenarnya ta'alluq tanjizi hadirnya itu kan sudah tidak berlaku ya, karena sesuai dengan keadaan. Tapi berlakunya itu apa yang terjadi pada saat setelah kita meninggal sampai hari kebangkitan itu kan ditentukan pada saat kita hidup, ya kan? Jadi pada saat hidup itu akan menentukan apa yang terjadi pada saat meninggal sampai hari kebangkitan. Ya. Jadi keterkaitannya itu bukan keadaan pada saat mati, kan nggak bisa ngapain ya, untuk ibadah, untuk berbuat baik kan sudah nggak bisa. Bisanya pada saat hidup. Nah, pada saat hidup itulah nanti yang akan menentukan kuasanya Allah pada saat ba'da mautina, setelah kita mati. Jadi bukan mati terus kita ngapain itu menentukan yang terjadi apa, sesuai halnya kan tidak. Halnya ada pada saat ketika kita hidup. Tapi tidak bisa dirubah kalau sudah mati tadi. Kalau sudah mati ya sudah selesai gitu kan. Karena sudah mati selesai, nah yang terjadi pada saat mati ini sebelum hari kebangkitan itu ditentukan sebelumnya, pada masa sebelumnya, yaitu pada saat kita hidup. Itulah pentingnya untuk menabung kebaikan, amal soleh, ibadah dan semuanya dengan sebaik-baiknya ketika kita masih punya kesempatan. Karena kesempatan itu sering terlewat. Saya juga semuanya ya. Jadi kadang suka ya leha-leha lah, apalah, kayak merasa alam mesti nanti, alam mesti inilah itulah, panjang dan seterusnya. Tapi kan kita nggak tahu ya. Nah, kita di sini harus sama-sama belajar. Ya mungkin belajar apa ya nama bahasanya? Sekali dua kali nggak apa-apa ya, manusia mesti ada gitunya, mesti ada luputnya, itu mesti selalu begitu karena manusia. Kalau nggak luput jelas bukan manusia ya, malaikat nanti. Mungkin sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau keterusan, nah itu yang harus kita tanggulangi. Kalau kita sudah merasa waduh harus kembali lagi ke jalan yang ini, bolehlah menggok sedikit, tapi menggoknya jangan banyak-banyak. Karena kalau lurus terus itu bukan manusia. Kalau manusia itu mesti ada melenceng sedikit, balik lagi, melenceng sedikit, nggak apa-apa. Jadi melenceng itu nggak masalah. Itu berarti menunjukkan bahwa sampean masih manusia. Kalau lurus terus nggak ada jeleknya, lurus bener terus itu juga nggak mungkin. Manusia itu mesti ada salah-salahnya, ada males-malesnya, itu wajar sekali, wajar banget. Tapi, nah bagaimana pada saat yang penting kita sadar ya, terus males, gak sadar kalau males, nah itu yang agak ya. Jadi kalau pada saat sudah males terus kayaknya harus kembali ke jalan yang benar, istilahnya gitu ya, kembali ke jalan yang lurus ya kita balik gitu. Tapi kalau lurus dok, saya gak yakin semuanya mesti ada teledor-teledornya, sedikit banyak mesti ada. Tapi nggak apa-apa, karena wajar yang seperti itu. Nah kembalinya ini, makanya kita kan selalu disuruh untuk selalu bertobat, yaitu karena manusia nggak mungkin benar terus, nggak mungkin lurus terus seperti itu, sehingga ada yang perlu diingatkan seperti ini, yang perlu berarti harus kembali lagi, melenceng sedikit balik lagi, melenceng sedikit balik lagi. Yang penting melencengnya jangan banyak-banyak dan jangan keterusan, karena kalau sudah keterusan itu baliknya susah, ya kan? Kalau kita sudah keenakan, terlanjur nyaman di yang enggak benar tadi, nanti akan di situ terus, baliknya itu akan jauh gitu. Muternya itu muter baliknya agak susah kalau sudah terlalu jauh. Makanya kalau sudah mulai kayaknya harus mulai lagi deh balik. Misalnya ngaji ngafalin, banyak kan yang ngafalin. Udah nggak ngafalin lama gitu kan baliknya wangel ya, wangel ya. Baliknya ngulangnya lagi itu kan agak susah ya, karena sudah nggak dirutinkan lagi. Makanya kalau sudah mulai kayaknya harus balik ke
jalannya lagi lah, ke jalan yang benar lagi, supaya kita baliknya tidak terlalu sulit gitu. Sama seperti ya ini tadi ya. Jadi kalau sekarang mumpung masih punya kesempatan untuk menentukan kudratnya Allah pada saat setelah kematian, kita lakukan dengan sebaik-baiknya ya, semampunya dan sebaik-baiknya begitu. Oke. Tadi sampai mana Pak? Ya itu minggu depan aja. Itu minggu depan itu membahas ada 7 ta'aluk ya. Tadi sudah ada yang kita tahu, ada ta'aluk sulwi qotib, ada ta'aluk tanjizi hadir yang ada punya beberapa makna, ada ta'aluk hakiki dan juga ta'aluk qabdo. Nah minggu depan itu ada beberapa ta'aluk yang berhubungan dengan kehidupan, ada 7, yaitu walaha sab'un ta'alluqatin, ta'alluqun sulwi qadimun dan seterusnya. Itu minggu depan saja ya, yang ada 7 ta'alluq. Falaha sab'u ta'alluqatin, ta'alluqun suluhiyun qadimun wa ta'alluqu qabdatin wa huwa ta'alluquha bina qabla an yuridallahu wujudana wallahu a'lam bishawab. Sadaqallahul azim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi